Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Pada video kali ini, Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Seorang Player yang Regresi, atau judul aslinya Real Life Player. Video ini adalah video part ke-6 dari video part-part sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton video part-part sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya di bagian kanan atas pada video ini. Oh iya, sebelumnya, Mimin pengen ngucapin terima kasih banyak yang sudah memberikan komentar. Semua komentar kalian Mimin baca kok. Jadi sekali lagi, terima kasih telah komen. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan atau minuman di dekat kalian. Dan kalau sudah santuy, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Panel cerita kembali dimulai dengan memperlihatkan situasi jembatan Seongsan yang saat ini sangat kacau. Dan penyiar berita melaporkan bahwa sekitar pukul 5 sore hari ini, terdapat banyak orang yang telah kehilangan banyak nyawa. Hal itu disebabkan oleh kemunculan monster Kraken tepat di bawah jembatan Seongsan. Dan saat ini, operasi penyelamatan masih dilakukan. Selain itu, pemerintahan Celestial Maiden akan melakukan penanggulangan mengenai kejadian ini. Di lain sisi, Yunha diperlihatkan sedang merenung di rumah sakit. Yunha nampaknya sangat khawatir kepada sang kakak, karena sampai sekarang ini, dia masih saja belum siuman. Dan berdasarkan penjelasan dari sang dokter sebelumnya, Yunha dinyatakan mengalami kondisi mana depletion, yang dimana hal ini terjadi akibat dari kekurangan mana di dalam tubuhnya. Dan kepada orang tua beserta Yunha sendiri, mereka dimintai untuk jangan terlalu khawatir, karena Yunha akan segera membaik setelah mengonsumsi mana potion secukupnya. Meskipun masih kepikiran tentang kejadian sebelumnya, Yunha di sini merasa sangat bersyukur karena tidak ada anggota keluarganya yang mati seperti pada garis waktu sebelumnya. Masa depan nampaknya telah berhasil diubah oleh Yunha. Setelah itu, Yunha tiba-tiba dipanggil oleh sang ayah dengan suara yang keras. Terlihat kedua wajah dari sang ayah dan ibu nampak sangat marah kepada Yunha. Yunha sepertinya sudah tahu apa yang bakal terjadi kepada dirinya. Yunha dimintai penjelasan lebih lanjut oleh sang ibu dan sang ayah mengenai hal ini. Sang ibu awalnya mempertanyakan apakah Yunha terluka. Yunha dengan nada yang gugup mengatakan kalau dia tidak terluka. Setelah menanyakan kondisi dari Yunha, sang ibu kemudian menanyakan kondisi dari Yunha. Yunha mengatakan bahwa Yunha saat ini sedang tertidur di kasur karena kehabisan mana. Dan Yunha mengkonfirmasi kalau Yunha saat ini telah selesai mengonsumsi mana potion. Sang ayah nampak lega setelah mendengar penjelasan dari Yunha. Setelah itu, sang ayah pun mulai bertanya dengan serius, mengapa pada waktu itu Yunha berani melawan perintah dari sang ayah dan malah berlari keluar mencari bahaya. Di sini, Yunha hanya bisa tertunduk sambil meminta maaf kepada sang ayah dan sang ibu. Sebenarnya, Yunha sendiri tidak paham dia sebenarnya minta maaf untuk apa. Karena pada akhirnya, semua anggota keluarganya berakhir dengan selamat. Dan ini adalah hasil atau pencapaian yang bagus bagi Yunha sendiri. Dan Yunha sama sekali tidak memiliki sesuatu yang perlu disesali. Setelah Yunha kembali mengangkat tubuhnya sehabis membungkuk, Yunha melihat ke arah wajah kedua orang tuanya. Mereka berdua nampak sangat kecewa kepada Yunha. Saat itu, Yunha pun akhirnya paham bahwa kedua orang tuanya sama sekali tidak mempertanyakan tentang hasil dari pertarungan itu. Tetapi mereka mempertanyakan alasan dari Yunha yang waktu itu mengambil resiko berlari ke arah Kraken. Meski Yunha telah merasakan betapa menyeramkannya kehilangan anggota keluarga, Yunha rupanya juga menyadari bahwa waktu itu dia telah bertindak sesuka hatinya, tanpa memikirkan terlebih dahulu apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya. Dan itulah kenapa Yunha pada momen ini akhirnya telah memutuskan untuk minta maaf dengan serius kepada mereka berdua. Dengan berlinang air mata, Yunha berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Karena Yunha sudah sepenuhnya menyesali perbuatan buruknya itu, sang ibu kemudian membentangkan tangannya di hadapan Yunha, meminta kepada Yunha untuk datang memeluknya. Yunha tentu saja tak menolak pelukan dari sang ibu. Dan di saat yang bersamaan, sang ayah pun juga meminta kepada Yunha untuk jangan pernah mengulangi perbuatan buruk itu lagi. Sang ayah dan sang ibu tentu sangat khawatir saat Yunha berbuat seperti itu.
Yunha hanya bisa menyesali perbuatannya sambil menangis di pelukan sang ibu. Sepertinya, Yunha sudah tidak perlu menghadapi monster itu lagi. Yunha memutuskan bahwa mulai dari sekarang, dia akan bersungguh-sungguh akan menghabisi waktunya sebagai anak kecil biasa. Karena mungkin, hal seperti itulah yang diharapkan oleh kedua orang tuanya. Pada keesokan paginya, Yunha diminta oleh sang ayah untuk tinggal di rumah sakit sebentar, karena sang ayah dan sang ibu akan pergi sementara waktu untuk mengurus prosedur kepulangan Yunha dari rumah sakit. Yunha dengan tingkah anak kecilnya mengatakan bahwa dia paham dengan permintaan dari sang ayah. Yunha akan tetap menunggu di dalam ruangan ini apapun yang terjadi. Sebenarnya Yunha sudah tahu kalau kedua orang tuanya saat ini sudah kehilangan rasa percaya kepada Yunha. Dan Yunha kepikiran sampai kapan masalah ini akan terus berlanjut. Sementara itu, Yunha sama sekali belum menampakkan tanda-tanda bakal siuman sampai hari ini. Sambil menunggu sang ayah dan sang ibu kembali, Yunha sekalian mencoba memakan coklat yang telah dibelikan oleh sang ayah dan sang ibu. Rasa coklat itu sungguh sangat enak. Yunha rasanya ingin memakan banyak makanan manis untuk mengembalikan kekuatan yang telah habis sebelumnya. Sesaat kemudian, seseorang yang tak diketahui siapa, tapi kita sudah bisa menebaknya, kemudian menawarkan sebuah roti coklat kepada Yunha. Dan Yunha menerimanya dengan senang hati, tanpa menyadari siapa orang tersebut. Ternyata, orang yang memberikan roti coklat itu adalah Kang Hyun Cheol sang Flame Demon, salah satu anggota dari 12 zodiak. Yunha seketika berkeringat dingin dan hanya bisa mematung. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam ruangan ini? Melihat Yunha yang hanya terdiam dan tak mengambil roti yang telah ia berikan, Hyun pun menanyakan apakah Yunha tidak suka dengan roti rasa coklat. Hyun kembali mengambil roti coklat itu dari tangan Yunha dan kemudian merobek bungkusan plastiknya. Setelah itu, Hyun mengambil sebagian dari roti coklat itu dan memasukkannya ke dalam mulut Yunha. Yunha sejujurnya tak paham dengan apa yang terjadi pada saat ini. Apakah mungkin Hyun saat ini telah mati? Tapi anehnya, dia kan belum mati. Maka kalau begitu, apakah dia sekarang sudah menjadi gila? Ya, itu juga salah. Karena nyatanya, dia memang sudah gila. Sambil nyengir, Hyun kemudian bertanya kepada Yunha berapakah umurnya saat ini. Yunha menjawab pertanyaan Hyun dengan sangat santai. Yunha bilang kalau saat ini ia masih berumur 6 tahun. Hyun sama sekali tak menyangka bahwa Yunha masih kecil. Dan Hyun melanjutkan, bagaimana dengan sang kakak? Yunha menjawab kalau umur dari sang kakak saat ini sudah mencapai 10 tahun. Setelah selesai menanyakan umur, Hyun kemudian beralih menanyakan nama dari Yunha. Yunha awalnya mengira kalau Hyun menanyakan siapa nama dari kakaknya. Jadi Yunha pun balik bertanya kepada Hyun, mengapa Hyun sampai ingin mengetahui nama dari kakaknya. Melihat Yunha yang masih belum paham juga, Hyun pun memberitahunya sekali lagi kalau yang dia tanyakan saat ini bukan nama dari kakaknya, tetapi namanya. Dengan wajah yang bingung, Yunha menjawab pertanyaannya, kalau namanya adalah Noh Yunha. Setelah Hyun berhasil mengetahui nama dari Yunha, Hyun pun mulai menawarkan Yunha untuk masuk ke dalam akademi. Hyun menjamin akan sepenuhnya merekomendasikannya. Mendengar tawaran itu, Yunha sepertinya sudah bisa menebak apa yang sedang direncanakan oleh Hyun saat ini. Dia pasti berencana memasukkan Yunha ke dalam akademi agar Yunha bisa cepat berkembang. Dan setelah Yunha tumbuh dewasa nanti, Hyun pun akhirnya bisa mengajaknya buat bertarung sebagai seorang player. Hyun sudah dipastikan secara sengaja mengembangkan anak-anak di akademi itu untuk diajak bertarung nantinya. Tapi sayang, pada saat sekarang ini, di akademi itu tidak ada yang bisa sebanding dengan dia. Jadi dia pun pergi mencari calon yang baru. Mengetahui fakta itu, Yunha seketika menggigil ketakutan. Yunha ingin hidup seperti bocah biasa pada umumnya. Tapi sepertinya, dia sudah terlambat. Hyun tentu saja tak langsung meminta pendapat Yunha mengenai hal ini. Hyun memberikan waktu kepada Yunha agar memikirkan tawaran ini dengan baik. Hyun berjanji akan mengingat nama Yunha dengan sangat baik. Setelah memberikan tawaran itu kepada Yunha, Hyun pun berjalan keluar ruangan. Dan di samping pintu, terlihat Hyerim yang sedang menunggu Hyun keluar. Hyun nampak tak mengatakan apapun kepada Hyerim. Hyerim bertanya kepada Hyun apakah dia sungguh-sungguh akan membiarkan hal itu seperti ini. Maksudnya di sini, Hyerim dan Hyun jelas-jelas telah melihat sebuah miracle pada waktu itu. Sebuah miracle yang belum pernah dilaporkan oleh siapapun di Korea. Sambil mengorek telinganya, Hyun pun membalas perkataan dari Hyerim kalau hal itu bukanlah urusannya. Yang penting baginya, apakah miracle itu kekuatan yang kuat atau tidak.
Jawaban Hyun itu membuat Hyerim merasa kesal, dan Hyerim mengejek Hyun dengan memanggilnya orang berotak otot idiot. Hyun kemudian berbalik dan berkata, bagaimana mungkin Hyerim memanggil kakaknya dengan sebutan yang buruk itu. Jadi di sini kita memperoleh informasi baru bahwa Hyun merupakan kakak dari Hyerim. Hyun melanjutkan, Hyerim saat ini harusnya lebih menjaga tutur katanya, karena saat ini dia telah menjadi salah satu dari anggota 12 zodiak. Dan jika sebuah miracle itu memanglah sebuah hadiah yang langka seperti yang Hyerim sebutkan, maka anak perempuan itu akan menjadi perhatian di seluruh dunia apabila fakta tersebut disebarluaskan. Dan kalau hal itu benar terjadi, maka anak perempuan itu takkan bisa menjalani hidupnya dengan normal lagi. Hyun yakin bahwa Hyerim juga tidak mengharapkan hal itu. Penjelasan itu membuat Hyerim tak bisa berkata-kata. Hyun meminta kepada Hyerim untuk berhenti mengurus hal itu. Dan Hyun kemudian mengajak Hyerim untuk pergi ke kafe buat makan makanan pencuci mulut. Di kepala Hyerim seketika terbayang-bayang minuman dan juga makanan yang manis. Hyerim tak menyangka kalau Hyun bakal mengajaknya pergi makan. Sampai-sampai Hyerim beranggapan kalau Hyun sudah gila. Hyun lagi-lagi mengulangi perkataannya. Dia mengajak Hyerim ke sana agar Hyerim bisa menjaga mulutnya. Hyun beralasan dia mendadak ingin memakan sesuatu yang manis setelah menggunakan kekuatannya saat melawan Kraken. Singkat cerita, panel kemudian berpindah memperlihatkan Yunha sekeluarga yang telah tiba di rumah nenek. Mereka berangkat setelah sehari berlalu sejak insiden Kraken itu. Sang nenek nampak sudah menunggu mereka di luar rumah. Sang ayah tak menyangka bahwa sang nenek sampai rela menunggu kedatangan dari mereka. Sementara sang ibu, dia menanyakan kenapa sang nenek malah pergi keluar, padahal nenek saat ini lagi sakit. Sang nenek menjawab kalau dia memang sengaja keluar rumah untuk menunggu kedatangan mereka. Dan selain itu, sang nenek juga pengen ngelihat kedua cucunya. Setelah menjelaskan itu kepada ayah dan ibu, sang nenek pun menghampiri mobil mereka. Sang nenek terkejut saat melihat mereka berdua sedang tertidur di dalam mobil. Nenek tahu mereka berdua pastinya merasa kelelahan, dan sang nenek hanya membiarkan mereka tertidur pulas seperti itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Yunha kemudian mulai terbangun dari tidurnya. Dan tahu-tahu, Yunha dan Yunah saat ini tengah berada di dalam kamar. Yunah nampak menindih tubuh Yunha. Yunha yang kebangun tak menyangka kalau pola tidur dari Yunah rupanya sangat buruk. Yunha menggeser Yunah dari atas tubuhnya. Setelah itu, Yunha seketika tak bisa berkata-kata saat melihat sang ayah dan sang ibu yang lagi tertidur di sebelahnya. Yang rupanya, pola tidur yang buruk itu juga saat ini sedang dilakukan oleh sang ibu. Yunha baru tahu kalau pola tidur Yunah yang buruk itu merupakan turunan dari sang ibu. Karena tak ingin membangunkan Yunah, Yunha pun menutup tubuh Yunah dengan menggunakan selimut. Setelah itu, Yunha pun berjalan keluar kamar. Di luar rumah, Yunha nampak duduk sendirian di atas pandrung-pandrung. Kalau dalam bahasa daerah Mimin ya. Yunha mulai mengecek keadaan mananya saat ini. Yunha sangat jelas merasakan mananya semakin bertambah. Hal ini bisa terjadi karena ada kaitannya dengan gift yang dimiliki oleh Yunha itu sendiri. Jadi, sebelum ia regresi dulu, Yunha sempat memiliki gift yang disebut dengan Berserker, yang dimana semakin banyak Yunha menggunakan mana, maka kemampuan fisik dan sihirnya pun juga akan ikut meningkat. Namun, seperti penyebutannya, yaitu Berserker, maka semakin banyak Yunha menggunakan mana, akal sehatnya pun semakin berkurang. Yunha bisa saja menjadi gila tak terkendali pada saat ia menggunakan mana secara berlebihan. Tapi anehnya, pada waktu Yunha membelah truk peti kemas waktu itu dengan menggunakan banyak kekuatan mananya, akal sehatnya malah sama sekali belum menghilang. Dan Yunha paham bahwa kemampuan ini akan menjadi sangat luar biasa jika digunakan tanpa ada penalti atau karma terhadap penggunanya. Di sini, Yunha sempat merasa ragu, apakah dia masih salah memahami tentang gift Berserkernya ini. Saat sedang asik memikirkan hal itu, Yunha kemudian dihampiri oleh sang nenek. Sang nenek menanyakan kenapa Yunha masih belum tidur. Yunha sempat terheran-heran di dalam hati. Ia sama sekali tidak merasakan hawa kehadiran dari sang nenek sejak kapan dia datang. Yunha menjawab pertanyaan dari sang nenek bahwa dia sudah tidur pulas di mobil tadi sore. Sang nenek mengerti dengan perkataan Yunha. Sambil memasangkan selimut ke tubuh Yunha, sang nenek meminta kepada Yunha agar menjaga pola tidurnya. Itu sangat penting agar Yunha bisa cepat tumbuh dewasa. Yunha hanya bisa tertawa kecil mendengarnya. Di dalam hati, Yunha sudah tahu kalau nenek selalu bersikap seperti ini. Kapanpun Yunha sedang berpikir, sang nenek pasti akan selalu mendampingi dirinya.
Sang nenek mungkin saja sedang menunggu Yunha untuk membuka topik pembicaraan saat ini. Entah itu tentang curhatan hatinya atau bahkan hanya sekedar basa-basi. Maka dari itu, Yunha balik bertanya kepada sang nenek, mengapa sang nenek sendiri belum tidur. Sang nenek menjawabnya sambil tersenyum. Itu karena Yunha juga belum tidur. Mendengar jawaban singkat itu, Yunha hanya bisa membalikkan wajahnya sambil malu-malu. Yunha nampak tidak puas dengan jawaban dari sang nenek. Seketika itu juga Yunha pun tersadar bahwa suasana seperti inilah yang ia harapkan selama ini. Yunha merasa seperti kembali menjadi anak kecil saat bertemu dan berbicara dengan sang nenek. Sang nenek kemudian menanyakan apakah Yunha ingin dibuatkan susu hangat. Yunha menolak tawaran nenek dengan cara yang baik. Tapi ternyata sesaat kemudian sang ibu pun datang dengan membawa 3 gelas berisi susu hangat. Yunha lagi-lagi tak bisa merasakan hawa kehadiran dari sang ibu saat sang ibu datang kemari. Mendengar kalau Yunha menolak sebelumnya, sang ibu pun kemudian tersenyum. Sang ibu memberikan pertanyaan kepada Yunha, maka siapakah yang akan meminum 1 gelas susu hangat yang telah ia bawa ini? Karena sudah dibuatkan, Yunha pun tak enak buat menolaknya. Akhirnya, Yunha pun meminum susu hangat yang telah dibawakan oleh sang ibu. Di sini, sang ibu kembali membahas mengenai telepon yang masuk pada waktu itu. Sang ibu benar-benar kaget saat mendengar kabar kalau sang nenek lagi sakit. Sang nenek mengatakan bahwa dia sebenarnya tidak apa-apa. Kabar itu hanya dilebih-lebihkan oleh para tetangga sebelah. Meski benar seperti itu, sang ibu tetap saja terkejut saat mendengar kalau sang nenek sempat pingsan. Di sini, Yunha ikut memberikan penjelasan di dalam hati bahwa sang nenek memang mempunyai pribadi seperti itu. Buktinya, dulu ketika sang nenek terpleset di tangga, dia hanya mengatakan kalau dia mendapat luka goresan saja. Nah, karena sang ibu masih nampak khawatir, sang nenek pun menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Jadi, pada waktu itu, sang nenek mendapat penglihatan bahwa sesuatu hal yang buruk bakal terjadi. Sang ibu yang sudah penasaran duluan, kemudian menanyakan apa yang dilihat oleh sang nenek. Sebelum menjelaskannya, sang nenek mengkonfirmasi terlebih dahulu kalau mungkin saja itu hanyalah lamunannya semata. Yang intinya, sang nenek seketika melihat kejadian itu dengan sangat jelas ketika ia menaiki tangga. Karena penjelasan sang nenek masih belum jelas dan masih samar-samar, sang ibu pun menjadi semakin khawatir. Sang nenek mengatakan kalau dia belum pikun sepenuhnya. Jadi sang ibu diminta untuk mendengarkan penjelasannya sampai akhir. Jadi, waktu di tangga itu, sang nenek melihat orang misterius yang sedang melambaikan tangan ke arahnya. Dan orang misterius itu selalu mewanti-wanti agar sang nenek bisa menghentikan mereka untuk tidak datang kemari. Perkataan itu setelah dipikir-pikir kembali oleh sang nenek, rupanya yang orang misterius itu maksud adalah kedatangan mereka berempat dari kota Seoul. Di sini, sang ibu seketika menutup mulutnya dengan menggunakan tangan, karena tak menyangka bahwa sang nenek diperlihatkan kejadian seperti itu. Di lain sisi, Yunha terlihat serius memikirkan penjelasan dari sang nenek. Yunha merasa agak aneh kalau sang nenek menganggap kejadian yang dia alami itu hanyalah sebagai lamunan biasa. Karena, andaikan saja waktu itu ada kesalahan sedikit pun, maka Yunha sekeluarga saat ini akan mengikuti jejak kakek ke dalam alam baka. Yunha nampak sedikit kesal kalau memang sang nenek mendapatkan firasat seperti itu, seharusnya dia memberitahukannya dengan lebih jelas kepada mereka terlebih dahulu. Sang nenek melanjutkan kalau bukan hanya itu saja yang sempat ia alami. Rupanya, baru-baru ini, sang nenek sempat memimpikan sesuatu lagi. Dan menurut sang nenek, ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Orang misterius itu kembali muncul di hadapan nenek dan mengatakan kalau ada seekor rusa cantik yang sedang duduk sendirian di luar. Dan ketika sang nenek keluar rumah, ia pun melihat Yunha sedang duduk sendirian. Mendengar itu, Yunha hanya bisa muntah di dalam hati. Bisa-bisanya, dia malah menjadi rusa cantik di dalam mimpi dari sang nenek. Mendengar sang nenek mengucapkan kata rusa, sang ibu kemudian mulai mengerutkan keningnya. Dan sang nenek bertanya ada apa. Sang ibu rupanya juga telah memimpikan tentang rusa waktu ia tidur tadi. Ia melihat kalau sang kakek memberikannya seekor rusa. Sang nenek nampak terkejut mendengar hal itu. Apa jangan-jangan sang nenek melihat ke arah perut dari sang ibu. Sang ibu langsung menjawab kalau itu tidak mungkin. Setelah membahas hal itu, sang ibu pun mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Ia kembali bertanya kepada Yunha tentang apa cita-citanya nanti pada saat ia sudah tumbuh dewasa. Di sini, Yunha tak langsung menjawab pertanyaan dari sang ibu. Tak lama kemudian, aura gelap menghampiri Yunha dari belakang. Yunha tiba-tiba merasakan beberapa sosok manusia zombie yang meminta pertolongan kepadanya. Yunha merinding saat merasakan mana gelap dari mereka. Karena Yunha cuma diam saja, sang ibu pun menepuk pundaknya dan bertanya ada apa. Di sini,
Yunha mencoba berbalik melihat ke arah belakang, dan setelah itu ia pun kembali melihat ke arah depan. Yunha mengatakan kalau dia tidak apa-apa, dirinya hanya belum bisa mengetahui dengan pasti tentang cita-citanya. Mendengar jawaban dari Yunha itu, sang nenek pun memberikan nasihat kepadanya untuk tidak perlu terlalu memikirkan tentang hal itu. Yunha masih sangat muda, jadi Yunha masih punya banyak waktu untuk menentukan pilihannya nanti bakal jadi apa. Tak lama kemudian Fajar pun menyingsing. Sang nenek masih melanjutkan nasihatnya. Nanti, setelah Yunha berhasil melalui hari yang baik dan juga hari yang buruk, mendapatkan teman dan bertengkar dengan mereka, menikmati waktu belajar dan waktu bermain, maka pada akhirnya, Yunha juga akan menemukan apa yang dia cari. Dan jika Yunha masih belum menemukan jati dirinya itu, maka Yunha harus bisa meneruskan hidup sampai Yunha benar-benar mendapatkannya. Mendengar nasihat dari sang nenek, Yunha pun berkesimpulan kalau sang nenek sama saja menyuruhnya untuk selalu selamat dalam segala hal. Nampaknya sang ibu juga setuju dengan nasihat dari sang nenek. Saat ini, waktu telah berada di pihak Yunha. Dan karena Yunha adalah Yunha sendiri, maka sang ibu yakin kalau Yunha bisa melakukan apapun dengan semangat. Sang nenek juga setuju dengan perkataan dari sang ibu. Mereka berdua memeluk Yunha dengan erat. Di sini, sang ibu pun menjelaskan mengapa ia memilih nama Yunha untuk menjadi namanya. Karena pada waktu itu, sang ibu secara kebetulan sedang memikirkan kemungkinan tak terbatas yang ada di alam semesta. Jadi di sini, Yunha di dalam bahasa Korea artinya adalah galaksi. Yunha rupanya baru tahu kalau arti namanya adalah itu. Sang ibu akan selalu mendukung Yunha apapun yang ia lakukan. Bukan hanya sang ibu, sang nenek pun juga akan ikut mendukung Yunha dari belakang. Setelah mereka berdua berkata seperti itu, seseorang pun kemudian datang sambil membuka pintu. Dia adalah Yunha. Dia rupanya juga ingin meminum susu yang hangat, dan Yunha menghampiri mereka bertiga dan meminta segelas susu. Sang nenek menawarkan Yunha untuk meminum susu dari gelasnya. Yunha dengan semangat menerima tawaran dari sang nenek. Di lain sisi, Yunha tersenyum melihat keharmonisan keluarganya. Sesaat kemudian ia pun tersadar untuk memberikan karangan bunga kepada sang nenek. Melihat Yunha memberikannya sebuah hadiah, sang nenek berterima kasih kepada Yunha. Sang nenek akan menaruh karangan bunga itu di atas rak sepatu depan pintu. Itu bertujuan untuk memamerkannya kepada orang lain. Akhirnya, Yunha pun tahu alasannya mengapa sang nenek selalu meletakkan karangan bunga miliknya di pintu depan. Ternyata itu bertujuan untuk memamerkannya kepada para tetangga. Yunha paham pasti sang nenek tidak mengetahui tujuan Yunha sebenarnya. Tetapi, Yunha sama sekali tak masalah kalau nenek tak mengetahuinya. Bahwa Yunha sebenarnya hanya ingin memberikan kenangan indah kepada sang nenek pada garis waktu ini. Yunha kembali tersenyum saat melihat mereka bertiga berkumpul. Di dalam hati, Yunha sangat berterima kasih kepada sang nenek karena telah bersedia merawat mereka. Ya, itulah dia sosok dari nenek Yunha. Oke lah, sekian untuk pembahasan alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gue Rusdi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.